Oke teman-teman, sekarang ada di tempat pembudidayaan jamur. Jamur apa, Mang? Jamur merang. Jamur tiram. Ya, ini pembudidayaannya. Ini lagi buat apa ya? Lock, namanya ini lock. Ini. Namanya lock. Ini bisa dikatakan kalau di dunia teknis ini namanya teknisinya. Ini yang sudah hafal seluk-beluknya pembuatan jamur tiram. Ini lock namanya. Jadi ini dibuat dari serbuk kayu. Seperti apa serbuknya kita lihat itu di sana lagi dibungkusin. Ini serbuk kayunya. Nah, ini dengan Bapak Suyitno. Jadi serbuk kayu ini sebenarnya bebas kayunya, cuma yang bagus itu dari kayu yang mudah lapuk ya, yang nggak kuat. Jangan jati, kalau jati ya bisa, cuma kelamaan. Jadi ini serbuknya nanti bukan serbuk yang baru, jadi serbuk yang udah lama, yang udah kayak hampir busuk, yang udah lembut. Itu proses untuk bakteri jamur itu biar cepat berkembang. Nah, setelah nanti dibungkus, Buatan jamur ya, Bos. jadi ini serbuk yang udah melalui proses pelapukan, dibungkus harus rapat. Harus apa namanya? Mensak-sak lah ya. Kenapa kok harus rapat itu, Mang? Ini apa namanya ya? Biar apa? Kenapa harus rapat ya? Iya, kenapa harus rapat? Biar ya, Bos. Apa ya? Apa ya? Rapat ya kan? Miselium dia. Miselium dia mulai apa ya? Biar bagus lah hasilnya. Biar iya biar apa ya? Miseliumnya itu biar lama juga. Biar lama ya. Biar tahan lama. Nah, biar bertahan. Apa miselium itu, Mang? Miselium apa ya? Ya lah, Yos. Ya. Apa mana tempir ya? Penjamuran. Iya penjamurannya cuma terbalik. Tempir kan butuh panas. Namun ya. Ada butuh celap, butuh dingin. Oh, Enggak men waktuan no. Miselium berapa son? Iya, inokulasi itu butuh seng panas 30 lebih. Kalau produksi di bawah 30. Di bawah 30. Dan inokulasi itu ketuanya. ini teori ekonomi ini yang dipakai. Membangkitkan terus. Apa namanya? Membangkitkan apa nyaman dosan namanya? Membangkitkan sugesti. Dalam budidaya jamur ini, jangan lupa untuk memperhatikan suhu dan kelembapan areal sekitar tempat pembudidayaan jamur, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap tumbuh tidaknya jamur. Jadi benar-benar diperhatikan untuk suhu dan kelembapan. Langkah selanjutnya, setelah serbuk kayu dimasukkan ke dalam plastik, dengan catatan itu agak serat ya, jadi perlu dikeprek-keprek kayak gitu. Nah, selanjutnya bungkus plastik itu dikasih penutup ya, biar nanti menguap sebelum melalui proses selanjutnya, yaitu proses pengukusan. Ini setelah dibungkus jadinya kayak ini nanti. Jadi serbuknya seperti ini nanti jadinya. Jadi ini udah nanti, sebelum ini masih tahap kedua ya, tahap ketiganya nanti ini lock ini nanti kayak semacam dia dikukus ya. Baru setelah itu, setelah dikukus diapain, Bang? Pemasangan bibit. Setelah dikukus
didinginkan, terus pemasangan bibit. Setelah itu tinggal ditunggu dah. Nah, ini bapak pengusahanya lagi ribet. Jadi seperti ini, setelah dibungkusin loknya, bubuk serbuk kayunya langsung ditaruh di semacam pemanas, alat pemanas ya, tungku. Nah, untuk durasi waktunya, nah itu pakai feeling aja, kira-kira udah matang apa belum kayak gitu ya. Nah, setelah ini baru didinginkan, terus dimasukkan bibit jamurnya. Untuk proses pengukusan itu bisa dikira-kira untuk durasi waktunya, cuma untuk lebih bagusnya pakai waktu aja, pakai timer. Kalau yang biasa dilakukan di sini itu kurang lebih selama 8 jam dengan besar apinya itu stagnan ya, tetap konsisten. Jadi apinya itu nggak boleh naik, nggak boleh turun. Jadi tetap suhunya kurang lebih sekitar 100 derajat Celcius. Jadi nggak boleh nggak kurang, nggak lebih. Terus selama 8 jam. Jadi dalam proses pembuatan jamur ini yang agak vital itu sebenarnya di proses pengukusan ini, karena proses pengukusan ini tujuannya itu sebagai proses pelapukan biar lebih lapuk dan proses pensterilan dari bakteri dan kuman. Langkah selanjutnya sebelum pengukusan yaitu setelah dipastikan semua serbuknya sudah masuk di dalam tempat pengukusan, langkah selanjutnya itu dibungkus menggunakan plastik. Nah, dibungkus tujuannya untuk apa? Biar uapnya nggak keluar. Jangan lupa di bagian bawah tempat pengukusan itu kita ikat yang kenceng. Tujuannya apa? Untuk memastikan uap tidak keluar. Nah, setelah melalui proses pengukusan yang kurang lebih selama 8 jam, langkah selanjutnya adalah kita dinginkan serbuk kayu tersebut, lok serbuk itu ya, kita dinginkan. Setelah dingin baru kita masukkan bibit jamur. Nah, ini bibit jamur yang biasa kami pakai melalui media jagung. Untuk takarannya bisa kita kira-kira. Biasanya satu bungkus bibit jamur ini cukup untuk 30 bungkus lok serbuk yang kami buat. Kan durasi tumbuhnya jamur itu mulai dari kita pemasangan bibit itu kurang lebih sekitar 40 hari ya. Nanti munculnya jamur seperti ini. Jadi tergantung kita mau tumbuhnya itu satu sisi atau dua sisi. Jadi tergantung kita membuat lubang berapa sisi. Ini cuma contoh. Yang ini sudah stok lama yang udah nggak terpakai lagi. Jadi kalau sudah kayak gini mending buat yang baru lagi. Untuk durasi waktu mulai dari pembibitan sampai bertumbuhnya jamur dan panennya itu kurang lebih selama 3 atau 4 bulan. Jadi kalau udah melewati waktu itu mending buat yang baru lagi, kecuali kita menambahkan nutrisi. Itulah proses pembudidayaan jamur tiram. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam lestari.